Ada satu metode berdoa yang keren banget, yaitu dengan tidak berdoa, tapi bersolawat. Jadi ketika kita angkat tangan, kita sendiri bingung mau minta apa, karena kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Tentang masalah jodohkah, tentang masalah karirkah, tentang masalah keluargakah, kita kayak bingung gitu. Kita sendiri lagi diambang kehilangan arah. Maka dalam kondisi kayak gitu, jangan minta apa-apa, bersolawat aja kepada Nabi. Nanti Allah yang lebih tahu masalah kita akan menyelesaikan masalah kita, menggugurkan dosa-dosa kita, dan memberikan kita pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup. Itulah ajaibnya sholawat kepada Nabi. Kalau kalian punya hajat, tapi kalian bingung mau minta apa, sholawatlah kepada Rasul. Allah tahu hajat kalian dan akan menyelesaikannya insya Allah. Kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak. Nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi, pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bid. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari Senin puasa, Selasa tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud, karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Bersatu main salah-salahan. Yaman nolong, Libanon nolong, yang diangkat malah isu sekterian. Oh itu beda madhab tuh, itu nolong ada motif nggak bener, bla 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 bla. Pertanyaannya ente kemana? Giliran ada yang nolong bahas isu sekte, isu madhab, ente kemana? Padahal kalau bersatu, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Saudara, guru-guru kita, orang-orang tua kita selalu mengingatkan, yang kita khawatirkan bukan musuh yang hebat, yang kita khawatirkan bukan Amerika, yang kita khawatirkan bukan Israel, yang kita khawatirkan bukan NATO, yang kita khawatirkan kalau pertolongan Allah tidak datang. Kapan pertolongan Allah tidak datang? Kalau umat Islam bercerai-berai, saudara. Kalau umat Islam nggak bersatu. Tapi kalau negara-negara Islam bersatu, umat Islam bersatu, maka pertolongan Allah akan datang. Kalau pertolongan Allah akan datang, ayo sholawat kepada Nabi Muhammad, banyakin sholawat kepada Rasulullah. Tiap hari berapa kali kita mau sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di malam Jumat ini, bikin tuh target kita mesti sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari. Terutama sepanjang bulan Maulid. Kata Habib Umar ngajarin kita, sholawatnya pakai cinta, sholawatnya pakai kangen, sholawatnya pakai rindu, sholawatnya pakai kasmaran. Untuk salawat, bayangin deh wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kebayang, ya tahu nggak kebayang. Tapi kan nanti baca maulid tuh, ada sosoknya Nabi, ada sosoknya Rasulullah diceritakan. Nabi Muhammad tuh wajahnya gila, ka'anna wajhahu gamar, bal adwa'u minal gamar, idza lam yahul dunahul ghamam, qad ghasyahul jalal, wa antaha ilaihil kamal. Qal ba'du wasifi lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Masya Allah, Habibun ya gharul badr min husni wajhihi, tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Itu dalam sifat yang lain disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu min tihamah baina yadil qiyamah fi dhahrihi alamah tudhilluhul ghamamah tuti'hu as-sahaib, fajriyul jabin layliyuz zawaib, alfiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Ini sifatnya Nabi Muhammad. Mukmin nanti itu di kuburan, tiap orang di kuburan itu bakal disodorin gambar oleh malaikat. Ma taqul fi hadzal rajul, apa pendapat kamu tentang orang ini? Adapun mukmin ngelihat begitu, ada Habibi Muhammad, ini kekasihku Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Tahu dari mana dia? Masya Allah, tahu dari sifat Nabi Muhammad yang dia baca. Dan juga
dari apa yang dia mimpikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang memimpikan Nabi akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga minimal di akhir hayatnya saat terusnya dicabut. Dan ini yang barusan saya lihat, ada Habibi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun munafik ataupun musyrik atau kafir, dia bilang la adri, la darait, la tadri wa la darait. Kamu nggak tahu dan nggak mau tahu, hingga dia disiksa dalam kuburannya gara-gara nggak kenal sama Nabi Muhammad. Mau kenal sama Nabi Muhammad ya dari sekarang. Cari tahu sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi. Nabi katanya itu fi dhahrihi alamah, di bagian belakangnya itu antara baina katifaih, antara kedua pundaknya Rasulullah ada khatamun nubuwah, tanda kenabian. Apa itu tanda kenabian? Itu tiap nabi ada. Itu ada tanda kenabian tuh, semacam gumpalan daging sedikit tuh di antara kedua pundak Rasulullah, ya seperti kayak telur puyuh ya, kayak telur, terus ditutupi dengan rambut. Masya Allah, ada khatamun nubuwah. Nggak boleh main mata antar pasangan, laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Ya, 3 bos. Saya 3 aja. Saya nggak pernah macam-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, nggak ada itu yang WA terbuka, teror saya nggak ada. Karena memang kita baik. Nggak boleh. Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian. Saya akan angkat kalian semua.